sekian atau beberapa urutan proses yang dilakukan oleh peneliti dalam video tersebut. Yang pertama adalah rumusan masalah. Peneliti menyadari adanya perselisihan tentang asal-usul cendol antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia setelah membaca artikel di CNN. Kemudian, peneliti melakukan pendekatan awal, yaitu menelusuri asal-usul cendol dengan mengunjungi Malaysia, khususnya di Malaka. Karena dikenal sebagai tempat yang terkenal dengan cendolnya, peneliti melakukan wawancara dan penelusuran dengan menemui pemilik toko cendol dan melakukan wawancara untuk memahami sejarah dan setelah melakukan wawancara, peneliti menemukan penemuan baru bahwa cendol tidak diciptakan oleh nyonya atau peranakan di Malaysia, tetapi mungkin dibawa oleh pedagang India atau terkait dengan Faluda dari Persia. Kemudian peneliti melakukan perjalanan ke Indonesia untuk memeriksa klaim bahwa cendol berasal dari sana. Peneliti melakukan wawancara dengan ahli sejarah kuliner. Ketika bertemu dengan ahli sejarah kuliner yang menelusuri catatan sejarah yang menunjukkan cendol sudah ada di Indonesia sejak abad ke-12. Dalam pembuktian terakhir, peneliti mengunjungi Singapura untuk memeriksa klaim asal-usul cendol dari perspektif Singapura. Tetapi pada akhirnya melalui penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa cendol secara sejarah berasal dari Indonesia dan bukan dari Malaysia atau Singapura. Berdasarkan analisis saya, metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis. Peneliti menggunakan berita seperti artikel CNN, wawancara dengan ahli kuliner, dan sejarawan kuliner. Untuk menganalisis dan menarik kesimpulan tentang asal-usul cendol, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer atau survei, tapi menggunakan informasi yang sudah ada untuk memahami dan menyelidiki topik yang penelitian termasuk dalam kategori penelitian historis karena peneliti menelusuri sejarah dan asal-usul cendol dari berbagai negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia, dengan cara mengumpulkan bukti historis seperti catatan sejarah, resep lama, dan penggunaan dalam budaya tradisional. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan akar sejarah dan asal-usul makanan tersebut. Penelitian tersebut memenuhi syarat sebagai penelitian historis dan menggunakan metode analisis data yang tepat. Karena dalam penelitian historis, penelitian menggali sejarah asal-usul cendol dari catatan sejarah yang tersedia, termasuk manuskrip Jawa kuno, kamus Belanda dari abad ke-19, dan catatan sejarah lainnya. Hal ini memberikan informasi peneliti untuk melacak sejak cendol kembali ke abad ke-12 di Indonesia. Dengan metode analisis, penelitian ini menggunakan berbagai sumber data historis seperti manuskrip kuno, kamus, dan catatan sejarah lainnya. Untuk mendukung klaim asal-usul cendol, penelitian ini juga melakukan wawancara dengan ahli kuliner, untuk mendapatkan perspektif yang beragam tentang asal-usul cendol. Data dari berbagai sumber dianalisis dan disusun untuk mencapai kesimpulan tentang asal-usul cendol. Ini dapat dianggap sebagai penelitian historis yang memenuhi standar metodologis yang tepat dalam analisis dan menginterpretasi data historis yang relevan. Kesimpulan yang disampaikan dalam video tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti sejarah yang disajikan. Pengkajian mendalam terhadap asal-usul cendol menunjukkan bahwa original dan popularitas isu tersebut berasal dari Indonesia, terutama Jawa, sejak berabad-abad yang lalu. Walaupun Malaysia dan Singapura memiliki kedai-kedai cendol yang lama, sejarah tersebut terkait oleh karena itu kesimpulan bahwa cendol berasal dari Indonesia sudah cukup valid. Kesimpulan ini juga relatable karena berdasarkan pada bukti sejarah yang konsisten dan dapat dipercaya.
Baik, berikutnya ini saya ingin tahu Muhammad Aril Hussein Hadir, Pak. Ya, silakan untuk mempresentasikan ini tugasnya Muhammad Aril Hussein. Silakan, Mas. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan dimulai pada awalnya, Mintan, seorang youtuber dari Singapura, ingin mengetahui dari mana channel berasal. Ketika dia mengakses CNN untuk mengetahui dari mana cendol berasal, di CNN menyebutkan bahwa cendol sebagai makanan penutup dari Singapura. Hal ini memicu reaksi dari beberapa warga dari Malaysia dan Indonesia, di mana mereka menyebutkan bahwa cendol berasal dari Malaysia dan Indonesia. Urutan penelitian dan metode penelitiannya yaitu untuk mencari informasi lebih dalam, Mintan pergi ke daerah Malaka, Malaysia, dan melakukan wawancara di kafe Madam Klo. Cendol pemilik kafe tersebut menjelaskan bahwa cendol berasal dari Malaysia. Di Malaysia, mereka menyebutkan cendol terbuat dari daun pandan dan gula Malaka. Selanjutnya, Mintan pergi ke sebuah toko cendol bernama Bibi House. Pemilik toko tersebut malah menyebutkan kalau cendol berasal dari India. Hal ini membuat Mintan bingung, sehingga dia meminta tolong kepada temannya, seorang koki keturunan India yang bernama Ivan Brim, dan mengantarkan Mintan ke daerah Kuala Lumpur. Ivan menjelaskan bahwa cendol mungkin berkaitan dengan suite bernama Faluda, yang merupakan sebagai minuman kerajaan Mughal abad ke-17. Makanan ini dikenalkan oleh orang Persia yang pergi ke India pada abad ke-8 dengan nama Faluda. Selanjutnya, Mintan dan Ivan pergi ke cendol India yang bernama Haji Sarif Cendol dan bertemu dengan pemilik toko tersebut. Pemilik toko tersebut bernama Nordin Sarif menjelaskan bahwa toko cendol dimulai oleh kakeknya, kemudian dilanjutkan oleh orang tuanya. Nordin menjelaskan bahwa cendol berasal dari Jawa karena pada tahun 1930 kakeknya belajar tentang cendol di lorong Jawa. Dia juga menyebutkan bahwa cendol berbeda dengan Faluda karena orang-orang India tidak menyukai bola pandan. Selanjutnya, Mintan pergi ke Indonesia. Dia bertemu dengan William Bongso, salah satu pakar kuliner. William menjelaskan bahwa cendol makanan penutup dari Indonesia, dan dia juga menyebutkan nama lain dari cendol adalah dawet yang berasal dari Jawa Timur. Dalam surat Tambang Laras pada tahun 1866 sudah ada resep tentang dawet dalam buku Masak India Timur. Ini memberikan gambaran fakta bahwa cendol berasal dari Indonesia
dan sudah dinikmati pada 400 tahun lalu. William memberikan saran kepada Mingtan agar bertemu dengan Fadli Rahman di Jogja karena dia adalah seorang sejarawan yang akan memberikan petunjuk tentang sejarah cendol. Ming dan Fadli bertemu di sebuah tempat. Di situ mereka membeli dawet, di mana Fadli menjelaskan dawet ada 3 lapisan atau 3 komposisi, yaitu santan, gula Jawa, dan butiran hijau atau cendol. Fadli menjelaskan alasan cendol dari Jawa karena ada sebuah Javanese manuskrip dalam naskah Kakawin Krisnayana yang ditulis oleh Empu Iriguna pada abad ke-12 dari Kerajaan Kadiri di Jawa Timur. Cendol atau dawet sering digunakan dalam upacara dan ritual Jepang. Selanjutnya, Fadli dan Ming pergi ke pernikahan di daerah Jawa. Fadli menjelaskan bagaimana cendol dalam kehidupan masyarakat Jawa. Akhirnya, Ming kembali ke Singapura dan membeli cendol di salah satu kios. Dia bertanya ke pemilik kios cendol tersebut yang bernama Rizal Ahmad Yunus. Rizal menjelaskan bahwa kakeknya dari India pindah ke Singapura dan menjual cendol. Rizal bilang, secara teknis cendol berasal dari Jawa, Indonesia. Kesimpulan di akhir video, Ming menjelaskan bahwa cendol berasal dari Indonesia. Dalam video YouTube tersebut, metode penelitiannya adalah kualitatif, di mana teknik yang digunakan adalah melakukan komparasi dan wawancara dari berbagai wilayah di Malaka, Kuala Lumpur, Jakarta, Jogja, dan Singapura, dan melakukan wawancara dengan berbagai penjual cendol dari daerah tersebut dan seorang dosen yang berasal dari Jogja. Sekian, terima kasih. Baik, berikutnya tugasnya Eklesia Eva Celia Putri. Ada Eklesia? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eklesia Eva dengan akronim 097. Untuk yang pertama dari ringkasan video Origin of Cendol, Singaporean, Malaysian, or Javanese, bisa saya ambil kesimpulan video itu mengikuti perjalanan seorang konsultan kuliner bernama Ming Tan yang ingin mengungkap kebenaran mengenai asal-usul cendol, makanan penutup yang diklaim oleh beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ming Tan memulai pencariannya setelah membaca artikel CNN yang menyebut cendol berasal dari Singapura. Namun menemukan bahwa banyak yang tidak setuju. Dia pertama-tama mengunjungi Malaka dan bertemu pemilik kafe Madam Kyo Cendol yang menyatakan cendol adalah warisan Malaysia. Namun Ming Tan merasa ini tidak memberikan kejelasan. Lalu dia pergi ke Singapura dan mendengar dari pemilik toko bahwa cendol berasal dari India. Setelah konsultasi dengan teman chefnya, Ming Tan mengetahui bahwa cendol memiliki pengaruh dari Persia, terutama di Uttar Pradesh. Dia kemudian menemui penjual cendol di Malaysia yang mengklaim cendol berasal dari Jawa. Ming Tan kemudian mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan pakar kuliner William Wongso yang menyampaikan bahwa cendol dikenal juga sebagai dawet sudah ada sejak 400 tahun lalu di Indonesia. Dia juga diajak bertemu dengan sejarawan di Jogja yang memberikan informasi tambahan tentang sejarah cendol dalam budaya Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki bukti kuat bahwa cendol adalah ciptaan asli Indonesia dan memiliki peran penting dalam budaya dan tradisi sosial negara Indonesia. Selanjutnya untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif di mana melihat metode analisis perbandingan yang menghubungkan observasi langsung, wawancara, dan penelitian literatur sejarah. Penelitian memperoleh data utama dari pengamatan dan wawancara, serta data sekunder dari sumber historis untuk meneliti masuknya dan perkembangan cendol di daerah yang bersangkutan. Peneliti mengambil peran sebagai pengamat aktif dalam penelitian ini.
Ketika melakukan observasi, peneliti mencoba cendol dari setiap daerah yang relevan, membandingkan bahan, tolong di-scroll, metode pembuatan, rasa, aspek budaya, dan nilai sejarah untuk memahami cara cendol tersebar di daerah tersebut, serta menganalisis peristiwa dalam sejarahnya. Wawancara dilakukan saat kunjungan ke daerah yang dianggap sebagai asal-usul cendol dengan melibatkan informan terutama dari kalangan penjual cendol untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keaslian cendol berdasarkan pengetahuan yang ada. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Berikutnya Aura sendiri. Aura, silakan. Tugasnya Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, untuk ringkasan videonya, cendol atau cendol adalah makanan penutup yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Jawa. Sejarah mencatatkan bahwa cendol sudah ada di Indonesia sejak abad ke-12 dan resepnya tercatat dalam Kamus Belanda pada abad 15. Meskipun begitu, cendol juga dikenal luas di Malaysia dan Singapura. Di Malaysia terdapat kedai cendol yang sudah ada sejak tahun 1930-an. Sementara di Singapura kedai cendol tertua sudah ada sejak tahun 1910-an. Namun resep cendol yang digunakan di kedua negara tersebut memiliki akar yang sama dengan resep cendol dari Indonesia, menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari warisan kuliner regional. Kontroversi muncul ketika sebuah artikel dari CNN menempatkan cendol sebagai makanan khas Singapura, memicu reaksi keras dari Malaysia. Namun dengan bukti sejarah yang jelas dapat disimpulkan bahwa cendol adalah makanan tradisional Indonesia yang telah menjadi bagian penting dari budaya kuliner di Asia Tenggara. Meskipun diakui dan disukai oleh banyak orang di berbagai negara, akar sejarah cendol yang kuat dan jelas terletak di Indonesia. Dan untuk urutan penelitiannya, peneliti memulai dengan merumuskan masalah yang kemudian menimbulkan kontroversi ketika menemukan sebuah artikel dari CNN yang menyebutkan bahwa cendol mungkin berasal dari Singapura, Malaysia, ataupun Indonesia. Untuk mengungkap asal-usul cendol, peneliti melakukan perjalanan. Yang pertama, mereka mengunjungi Malaysia, terutama di Malaka yang terkenal dengan cendol dan gula Malakanya. Wawancara dengan pemilik toko terkenal di sana mengungkapkan bahwa cendol tidak diciptakan oleh nyonya, yaitu dari peranakan Malaysia, melainkan kemungkinan dibawa oleh pedagang India atau Faluda dari Persia. Yang kedua, peneliti mengunjungi Indonesia untuk wawancara dengan sejarah kuliner. Hal tersebut menjelaskan bahwa catatan sejarah cendol sudah ada di Indonesia sejak abad ke-12. Dan terakhir, peneliti mengunjungi Singapura yang menghasilkan kesimpulan bahwa cendol berasal dari Indonesia, bukan dari Malaysia ataupun Singapura. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode analisis dengan sumber yang diperoleh dari berita, artikel, wawancara, dan studi literatur sejarah. Kategori penelitian ini yaitu penelitian historis yang melibatkan penelusuran sejarah tertulis, dokumen, dan arsip yang berkaitan dengan sejarah cendol, termasuk asal-usul, prosedur pembuatan, dan budaya sekitarnya. Selain itu dilakukan perbandingan budaya kuliner dan tradisi di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Komparatif ini bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan cendol berdasarkan faktor budaya, geografis, dan sejarah. Penelitian ini juga mempertimbangkan bukti sejarah kuliner terkait cendol seperti resep, alat memasak, dan ciri khas bahan tertentu. Dengan kombinasi dari metode ini, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai asal-usul cendol antara Singapura, Malaysia, atau Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan di setiap negara tersebut. Untuk validitas dan reliabilitasnya, bukti sejarah yang ditampilkan dalam video tersebut mendukung kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Penelitian mengenai asal-usul cendol menunjukkan bahwa makanan tersebut berasal dari Jawa, yaitu Indonesia. Meskipun Singapura dan Malaysia telah lama menjual cendol, bukti yang ada menegaskan bahwa cendol sebenarnya berasal dari Indonesia. Peneliti mengumpulkan data dengan cermat dan konsisten dari berbagai sumber, termasuk informasi yang terpercaya, sehingga video ini dapat dianggap
reliabel karena didukung oleh bukti yang sejarah yang konsisten dari para ahli. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Amin. Baik, dari 4 mahasiswa yang tadi yang memilih metodenya itu adalah historis ya, kajian historis ya. Tapi tolong diingat bahwasanya sebenarnya kajian historis itu membahas satu peristiwa saja. Jadi misalkan kondisi misalkan pada saat perang Kenarok Gandedes, ya udah itu yang dibahas ya. Misalkan ada temuan baru bahwasanya sebenarnya Ken Arok ini bukan orang yang bersalah gitu, atau seperti ini, itu agak ini ya, saya belum baca lagi Ken Arok Gandedes. Yang kemarin baca itu ada temuan baru tentang bahwasanya sebenarnya Hitler itu adalah korban perang dunia gitu. Jadi bukan dia yang menyebabkan perang dunia, tapi Hitler yang menyebabkan, yang menjadi korban. Nah, itu balik lagi itu adalah penelitian historis. Kenapa seperti itu? Karena tokohnya ini sudah nggak ada, si Hitler ini. Sedangkan ini ada sudut pandang baru bahwasanya Hitler itu adalah korban dari perang dunia, seperti itu. Jadi dia itu bukan penyebab perang dunia, ya. Nah, kemudian ditelusuri secara sejarah siapa yang memulai duluan, terus kemudian siapa yang menyerang terlebih dahulu. Nah, itu terlihat bahwasanya Inggris dan Amerika waktu itu yang melakukan serangan dulu, ya. Yang memulai peperangan terlebih dahulu itu adalah Inggris, seperti itu, ya. Dengan mau nggak mau akhirnya memaksa Hitler untuk mengerahkan pasukannya, seperti itu, mengerahkan pasukannya. Ya, akhirnya seluruh daratan Eropa itu diduduki oleh Hitler, seperti itu. Nah, di sini itu ada, kalian itu sedikit terjebak bahwasanya cendol itu seakan-akan menjadi penelitian historis, ya. Padahal kalau mau meneliti tentang cendol sendiri, itu ada orang-orangnya yang membuat cendol itu masih ada kan, masih hidup semua kan, bisa diwawancarai. Ya. Sedangkan penelitian historis itu memang sebagian besar itu orang-orang yang mengetahui tentang sejarah itu, utamanya tokoh utama dari peristiwa sejarah itu sudah nggak bisa diwawancarai, sehingga dilakukan kajian historis melalui studi pustaka seperti itu, ya. Itu kajian historis, ya. Nah, di sini kenapa saya bilang kalian terjebak, yaitu tadi seakan-akan ya, karena ada runtutan waktu, jadi seakan-akan kalian ini meneliti tentang kajian historis. Nah, padahal sebenarnya yang dilakukan oleh si Ming Tan ya, Ming Tan ini balik lagi ke, ya. Jadi sebentar, saya share screen dulu ya. Saya share screen. Dimatikan dulu Aura share screen-nya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ini? Sudah terlihat? Udah, Bapak. Ya, oke. Jadi kalau melihat ini slide yang saya bagikan, nanti saya kasih update slide-nya ya. Jadi kalau dilihat di sini, penelitian historis itu ada di sini, bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, ya. Jadi ada rekonstruksi masa lampau kan gitu. Sedangkan penelitiannya si Ming Tan ini nggak melihat
atau merekonstruksi kembali masa lampau kan gitu ya. Beda seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada sudut pandang baru bahwasanya Hitler itu bukan penyebab perang dunia, tapi dia adalah korban dari perang dunia, seperti itu. Berarti ini kan ada sudut pandang baru, berarti perlu merekonstruksi masa lampau kembali. Ya, seperti biasa, yang kita ketahui kalau sejarah itu selalu dituliskan oleh sang pemenang. Orang yang kalah atau pihak yang kalah itu selalu tidak bisa menuliskan sejarah tersebut, kan gitu. Ya, dan itu memang benar terbukti karena apa? Hitler kan yang pihak yang kalah, kan gitu, pihak yang kalah. Dan lucunya yang memulai perang itu ternyata setelah dilihat itu memang Inggris sama Amerika yang memulai perang terlebih dahulu, ya. Karena takut dengan apa? Pemikirannya Hitler bahwasanya dia ingin menjadi raja dunia, kan? Amerika sama Inggris kan nggak mau, kan gitu. Saya rajanya, kan gitu. Itu masalah itu aja, ya. Dan lucunya lagi, yang mengalahkan Hitler itu aslinya bukan Amerika sama Inggris dan sekutunya, itu bukan, ya, tapi Red Army-nya Rusia, kan gitu. Red Army-nya Rusia. Nah itu melakukan penelitian tersebut itu menggunakan pendekatan historis, seperti itu, ya. Sehingga ini kenapa ada runtutannya dikumpulkan, dievaluasi, diverifikasi, baru nanti diperoleh kesimpulan yang kuat apakah memang benar Hitler itu adalah korban dari perang dunia, bukan penyebab perang dunia, seperti itu. Ya, jadi ada rekonstruksi. Ya. Sedangkan penelitiannya Mintan ini lebih kemana? Tentu ada deskriptifnya. Ya, ini tentu ada deskriptifnya. Jadi dia ada mendeskripsikan sesuatu, tapi tidak full ke penelitian deskriptif, tidak juga full ke penelitian historis. Nah itu kalau apakah dia pakai penelitian perkembangan? Kita lihat di sini bertujuan untuk apa sih penelitian perkembangan? Menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Ada perubahan nggak dalam ada fungsi waktu nggak dalam video itu? Menunjukkan waktunya nggak? Ada kan? Menunjukkan waktunya. Ya. Dan di awal asal muasal dari channel itu isinya apa? Kan disebutkan resepnya apa? Terus kemudian digunakan untuk apa? Kan gitu. Ya. Memang untuk melihat di awal waktu karena tidak ada yang bisa diwawancarai karena zaman kerajaan kan itu kerajaan Kadiri, berarti dia harus pakai studi historis seperti itu, ya. Mengumpulkan dengan cara mengumpulkan apa? Melakukan analisis tinjauan pustaka seperti itu, pakai studi kepustakaan, kajiannya historis kan gitu, ya. Karena di awal waktu ini kita nggak ada yang bisa diwawancarai, bahkan pakar sejarah pun, tolong diingat, sejarah di Indonesia itu kalau kalian bertanya tentang era kerajaan dan sebagainya, itu rata-rata guru-guru sejarah, dosen-dosen sejarah itu sukar untuk menyampaikannya, karena kebanyakan yang saya tahu, saya juga pernah melakukan penelitian itu sebelum masuk UNESA, jauh sebelum masuk UNESA, dan kebetulan saya tanya sama teman-teman yang ada di sejarah UNESA itu bilang bahwasanya kalau meneliti tentang era kerajaan itu di prodi-prodi sejarah, jurusan sejarah itu rata-rata jarang membahas hal tersebut. Adanya setelah era kemerdekaan, gitu. Jadi sekitar era kemerdekaan, mulai tahun 28, sejarahnya itu seperti itu mengangkatnya. Tapi sejarah era kerajaan itu hanya sekedar mengenal saja dan tidak dibahas lebih dalam seperti itu. Ya, waktu itu saya sedang mencari
hubungan link antara keturunan Tionghoa ya dan keturunan dari kerajaan Majapahit seperti itu. Itu saya mencari linknya itu karena apa? Di Masjid Ampel itu ada beduk yang kalau kalian ke Masjid Ampel itu ada beduk besar itu sumbangan dari cucunya Sunan Boto Putih. Ya, Sunan Boto Putih itu yang menyebarkan agama Islam lebih dulu daripada Sunan Ampel gitu, lebih tua. Beduk yang digunakan Sunan Ampel di masjidnya itu hadiah atau pemberian dari cucu dari Sunan Boto Putih. Dan kebetulan cucunya Sunan Boto Putih ini agamanya bukan Islam, masih Hindu. Gitu. Dan kebetulan juga dimakamkannya di area Masjid Ampel. Gitu. Nah, ini kan aneh ya. Dan memang ada area khusus itu yang memang isinya orang-orang beragama non-Islam yang dimakamkan di area Masjid Ampel. Itu kalau kalian mengamati ada benar, ada ya. Dan ternyata si cucunya Sunan Boto Putih ini ya, namanya saya lupa ya. Itu yang saya ketahui itu akhirnya nikah sama salah satu panglima perang dari kerajaan Cina yang datang ke Indonesia. Seperti itu. Waktu itu si cucunya Sunan Boto Putih ini dikejar-kejar sama orang kerajaan Islam. Seperti itu. Karena dia non-Islam. Seperti itu, masih Hindu. Dikejar-kejar, terus kemudian lompat ke sungai, ditolonglah sama panglima perang itu, akhirnya nikah, dan keturunannya itu adalah melahirkan keturunan keluarga Jawa di Indonesia. Siapa sih keluarga Jawa di Indonesia? Tentu keluarga yang menurunkan 4 pabrik rokok terbesar di Indonesia. Ya, jadi yang menurunkan Jarum, Gudang Garam, terus kemudian yang menurunkan siapa lagi, Sampurna sama Bentul. Jadi 4 pabrik rokok ini itu satu saudara, satu klan, enggak gitu. Satu klan yaitu Choa family. Ya, termasuk yang mempunyai Unilever. Nah, itu saya tanya ke teman-teman sejarah itu nggak ada yang tahu. Siapa sih sosok cucunya Sunan Boto Putih ini gitu. Dan itu tiap tahun itu selalu ada yang nyekar ke makamnya itu ya. Tapi ya yang nyekar tentu bukan orang Islam ya. Kebanyakan ya bule-bule itu yang datang ya, karena keturunannya itu jadi ada bule, ada yang Cina, itu campuran. Jadi kenapa saya tertarik itu karena campuran, tapi saya nggak ada yang bisa saya wawancarai. Saya mau melakukan penelitian dengan kajian historis terlalu berat, karena saya nggak bisa baca kitab itu kan. Kitab kuno itu saya nggak tahu. Kitabnya saja saya nggak bisa baca. Ya, andai pun dapat, ya saya nggak akan berguna ini kitab. Akhirnya saya hentikan seperti itu. Ya, saya tahu hanya yang saya sampaikan ini saja. Nah, yang dilakukan yang dilakukan Mingtan itu cenderungnya itu ada di sini, penelitian perkembangan. Ya, karena di akhir periode penelitian, anggaplah gitu, di akhir periode penelitian yang menjadi masalah adanya CNN menyatakan cendol itu dari Singapura. Dan yang menjadikan masalah ini dapat diteliti, berarti masalah ini bisa dianggap menjadi masalah penelitian, itu ada perdebatan di masyarakat. Itu. Sehingga ini perlu diselesaikan. Akhirnya dia melakukan ujian runtut waktu ke belakang. Ya, ujian runtut waktu ke belakang. Bagaimana sih perkembangan ini sampai bisa diakui oleh CNN dan sampai timbul adanya ini
saling serang di sosmed, mana sih yang benar, nah, gitu. Itu bisa pakai penelitian perkembangan seperti itu ya. Nah, tapi ada tapinya di sini. Bisa dilihat di sini penelitian perkembangan itu hanya menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan. Penelitiannya Mingtan itu untuk menyelesaikan kasus. Jadi sebenarnya ini yang harusnya kalian pilih, penelitian kasus dan penelitian lapangan seperti itu ya. Nah, untuk menjalankan penelitian kasus dan penelitian lapangan, karena dia meruntut sampai ke sejarahnya, berarti dia butuh metode apa saja. Itu loh yang saya minta sebenarnya. Dan kenapa saya mengangkat video ini, karena sebenarnya metode penelitian yang kelihatannya simpel. Ya, kelihatannya simpel. Tapi yang dilakukan oleh si Mingtan ini itu rumit metodenya. Banyak yang dia lakukan. Ya, dia pakai kajian runtut waktu. Bisa kalian lihat di videonya, itu ada urutan waktunya berdasarkan tahun. Kenapa perlu melakukan berdasarkan tahun? Karena ingin mencari siapa yang invent cendol terlebih dahulu. Berarti kan siapa yang bisa mengungkapkan secara sejarah negara mana yang menjadi inventor dari cendol seperti itu. Ya, siapa yang menyampaikan terlebih dahulu? Ya. Ini andai kalau Faludah tadi itu adalah akarnya cendol itu sama, kajiannya, bahannya itu sama, maka dari Indonesia ini udah langsung nggak bisa dinyatakan Indonesia sebagai inventor cendol, nggak bisa. Ya. Andai Faludah tadi itu kan itu sama, ternyata Faludah itu beda sama cendol, gitu. Itu butuh konfirmasi, ya. Dari 4 tugas yang saya sampaikan tadi, yang ada proses konfirmasinya itu tugasnya si Aura, gitu. Itu Aura ya kalau nggak salah, yang terakhir. Nah, itu ada proses konfirmasinya. Jadi si Mingtan ini melakukan penelitiannya itu dengan berbagai pendekatan, ya. Tapi yang pertama dia adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan ini. Ya, mempelajari secara intensif latar belakang. Nah, ini loh. Dan keadaan sekarang. Ini mungkin yang kalian tidak bisa menangkapnya, ya. Keadaan sekarang gimana? Cendol itu menjadi perdebatan. Nah, berarti siapa sih inventornya cendol? Nah, itu baru studi ke belakang. Latar belakangnya ini apa sih cendol ini? Siapa yang menemukan? Pakai studi sejarah, pakai studi runtutan waktu untuk membuktikannya gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini untuk menyelesaikan kasus tadi. Perdebatan di sosial media tentang siapa yang menemukan cendol. Ya, seperti itu. Oke, itu ini yang nanti bisa diperbaiki ya. Diperbaiki, termasuk sebagian besar itu fokusnya kepada cerita videonya, tapi tidak menampilkan bagian-bagian seperti ini. Ini termasuk penelitian apa, terus kemudian kalian tidak mengungkapkan ini latar belakangnya itu apa, dari penelitiannya Mingtan, tujuan penelitiannya apa, hipotesisnya bagaimana, metode pengumpulan data, metode analisisnya itu sebagian besar tidak ada, ya. Terus ini bentuk pengamatannya. Jadi kalian masuknya ke metode analisis, itu di dalamnya ada bentuk pengamatan. Nah, ini maksudnya kemana sih penelitiannya Mingtan ini? Eksperimenkah? Ataukah survei? Ataukah penelitian partisipasi? Penelitian kepustakaan? Itu nggak ada juga. Ya tentu
tentu kalau dilihat dari videonya, si Ming Tan ini melakukan penelitian kepustakaan juga, ya. Bisa dilihat dari apa? Dia capture screenshot dari kitab-kitab yang ada itu, ya. Itu salah satu bentuk penelitian kepustakaan. Ini sumber kesalahan. Dia menemui kesalahan yang keberapa? Itu nggak diungkapkan, ya. Dari rencana penelitiannya dia menemui kesalahan yang keberapa? Pertama, dia waktu datang ke ini yang jualan cendol yang pertama, dia menemui ada kesalahan di sana dari sumber yang dia wawancarai. Itu apa? Si sumber ini tidak bisa memastikan bahwasanya cendol itu datang dari inventornya orang Peranakan. Seperti itu sumber kesalahan, ya. Nah, itu kalian masuknya ke berapa, terus termasuk ada kesalahan bahwasanya cendol itu dari India, gitu. Itu kan kesalahan lagi. Itu tidak ditampilkan, ya. Mak tadi sudah ada di penelitiannya Aura masalah validitas dan reliabilitas. Ya, validitasnya konsistensi dari sampel-sampel itu, apa sih konsistensi yang dicari oleh si Ming Tan ini, ya, yaitu apa? Konsistensi tentang menyebutkan asal muasal dari cendol, ya. Tapi kalian tidak bisa menyebutkan konsistensinya dan reliabilitas dan ini reliable atau enggak, itu kalau kalian tidak bisa mengungkapkan apa sih tujuan penelitiannya dari Ming Tan ini. Nah, itu kekurangannya, ya, tugasnya kemarin. Dari 4 yang saya pilih tadi, itu kan sudah terlihat kan urutannya sudah terlihat, sudah bagus semua dalam menanggapi videonya, isi videonya sudah bisa, ya. Tapi tinggal kalian coba pelajari, masukkan, termasuk melakukan triangulasi itu nggak ada sama sekali, meskipun sudah disampaikan oleh Aura masalah validitas dan reliabilitasnya, tapi tidak menyebutkan si Ming Tan ini menggunakan triangulasi apa. Nah, itu tidak ada penyebutannya, ya. Jadi harapan saya, kalian silakan perbaiki itu, bagaimana yang saya bahas ini tadi, itu diperbaiki, ya. Tapi saya tambahkan ini, apa sih isi dalam metode penelitian, dalam penelitian kualitatif, ya, yang kita pahami, ya, yang perlu kita pahami, penelitian kualitatif itu ada 5 macam tradisinya, ya. Kalian tentu kalau dari bab 1, bab 2 kalian tentu tidak ada yang menggunakan penelitian biografi, ya. Ini kan tradisi penelitian kualitatif yang menggunakan biografi atau menulis biografi, nggak ada kan, ya. Ada nggak? Dari bab 1, 2 kalian yang dibahas dengan Pak Hendri kemarin, ada yang pakai biografi pendekatannya? Sepertinya nggak ada, ya? Nggak ada. Berarti bisa jalannya itu ke fenomenologi. Kalau grounded research, kemarin saya diskusi sama Pak Hendri bilang kalau grounded research ini terlalu berat, dan ini kemungkinan yang dipilih itu yang terpilih dari penelitian kalian itu pakai tradisinya fenomenologi, bisa juga ke etnografi atau studi kasus, ya. Ini kalian pelajari benar, ya, di buku kualitatif, ya, penelitian kualitatif ini ada. Atau ada juga di, kalau nggak salah Pak Hendri punya buku kualitatif, penelitian kualitatif, ya. Kalau nggak salah ada, ya. Jadi ada fenomenologi, etnografi, sama studi kasus pakai tradisi itu, ya, tradisi penelitian kualitatif 3 tersebut, ya, nomor 2, 4, sama 5. Untuk biografi itu butuh jangka waktu yang lama dan butuh biaya yang besar. Grounded research itu juga
pengetahuan dari peneliti itu kadang tidak cukup ya bagi peneliti grounded research, sehingga dia butuh banyak sumber dan ini yang memakan waktu dan biaya juga ya. Ini kalau fokusnya kalian ke fenomenologi, fokusnya memahami esensi dari pengalamannya apa, tolong diingat, pengalamannya dari sumber penelitian kalian atau objek penelitian kalian. Itu yang kalian bahas ya. Misalkan tentang fenomena penggunaan sosial media yang tidak benar seperti itu. Nah, itu kalian mewawancarai objeknya. Apa sih pengalaman mereka dalam bersosial media? Ya. Apakah sosial media yang dia gunakan itu digunakan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai undang-undang yang ada, ataukah ada penyelewengan seperti itu? Penyelewengan dari apa? Dari aturan, dari norma-norma. Nah, itu yang dibahas di fenomenologi. Ya. Ini ada contohnya fenomena anak jalanan. Nah, itu ada lagi kan. Nah, fenomena anak jalanan ini sebagaimana yang kita ketahui namanya anak jalanan itu tentu sangat sulit untuk mematuhi norma-norma yang ada kan gitu. Bahkan kecenderungannya mereka ingin hidupnya bebas seperti itu. Ya. Ini yang nantinya, berarti kalian harus mewawancarai siapa ya? Tentu anak jalanannya. Dan itu tinggal dipilih anak jalanan yang seperti apa yang akan menjadi objek penelitian kalian seperti itu. Ya, kenapa tadi biografi sulit? Karena eksplorasi kehidupan individu. Ya, sedangkan grounded research itu mengembangkan teori atau model. Ya, ini berat sekali kalau bagi kalian. Ya, contohnya mengembangkan teori kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Ini gimana sih teori kekuasaan dalam masyarakat Jawa? Itu apakah pakai sistemnya dinasti atau enggak lah gitu. Itu yang ini perlu dibahas ya. Tapi nampaknya kok arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Ini sedikit nyindir. Semoga kalian yang nggak ada yang kesindir ya. Jadi Pak Jokowi itu dituduh melakukan politik dinasti, kelihatan dari anak-anaknya yang pada mencalonkan anak dan menantunya yang mencalonkan diri menjadi pejabat publik kan gitu ya, pejabat publik. Jadi berarti ranahnya ada di eksekutif kan gitu. Karena kita politik kita kan pakai 3 ya, ada eksekutif, yudikatif sama legislatif kan gitu. Sistemnya gitu. Nah, di eksekutif itu Pak Jokowi terkenal dengan ini adanya politik dinasti kan gitu. Tapi jangan dilupakan bahwasanya di legislatif itu ada Bu Megawati juga melakukan politik dinasti. Ya, diawali memang dari Bu Mega, terus kemudian anaknya Mbak Puan itu, karena sekarang kan banyak berkecimpung di DPR, jadi ketuanya lagi kan gitu. Terus kemudian sekarang cucunya, yaitu anaknya Mbak Puan, terpilih itu jadi anggota DPR kan gitu, anggota DPR atau DPRD, saya nggak tahu, yang jelas mengurangi suaranya Pak Bambang Pacul kan gitu ya. Jadi sebenarnya ya dinasti juga, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa yang banyak beredar bahwasanya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga itu disebut sebagai politik dinasti, sedangkan yang dilakukan oleh Bu Megawati dan keluarganya tidak disebut sebagai politik dinasti. Apa karena Pak Jokowi masuknya di eksekutif dan Bu Mega masuknya di legislatif, di mana legislatif boleh melakukan politik dinasti? Nah, itu masuknya grounded research. Karena kalau fenomenologi kurang dalam, nggak akan ketemu itu ya.
jawaban atas pertanyaan saya tadi, apakah yang disebut politik dinasti hari ini itu berada di eksekutif saja dan tidak berada di legislatif ataupun yudikatif, kan gitu. Ya. Padahal di legislatif sudah kelihatan Bu Mega juga melakukan hal yang sama, kan gitu. Sama, sekarang dua cucunya masuk jadi anggota DPR. Gitu. Ya. Nah, itu grounded research, sehingga itu cukup berat untuk dilakukan. Ya, contohnya untuk menjawab itu kan nggak mungkin pakai fenomenologi saja. Terus kemudian kita lanjut berikutnya. Nanti kalau terlalu bahas itu nanti dikira saya terlalu bahas politik. Nanti kalian tinggal kelas saya. Kayak imam masjid sholat Idul Fitri di Bantul itu. Ditinggal sama jemaahnya karena ngomong masalah politik. Jadi seperti itu. Ya, sekarang saya masuk ke sini untuk peneliti tradisi yang dua terakhir, yaitu etnografi. Etnografi di sini melukiskan dan menafsirkan kehidupan sosial dan nilai budaya kelompok masyarakat tertentu. Ya, misalkan Solo pada masa Orde Baru itu seperti apa sih? Solo pada masa Orde Baru. Kenapa sampai Pak Jokowi itu sampai dapat julukan anaknya PKI, kan gitu? Anaknya PKI. Karena waktu itu kalau nggak salah Pak D-nya atau Om-nya, Pak D-nya kalau nggak salah, Pak D-nya Jokowi itu ditangkap pada eranya Orde Baru, itu ditangkap dengan tuduhan terlibat PKI. Gitu. Nah, dari sumber itu dikatakan bahwasanya Pak Jokowi ini anaknya PKI, padahal itu Pak D-nya, kan gitu. Anaknya PKI. Terus kemudian ditambahkan lagi bahwasanya Pak Jokowi terlibat dalam PKI. Pak Jokowi lahir tahun berapa? Ya, lahir tahun 61 kalau nggak salah, 61 atau 62. Sedangkan PKI itu muncul paling muda. PKI itu kan ada dua, ya. Tahun 48 di Madiun, terus kemudian tahun 65, kan gitu. Berarti Pak Jokowi sudah terlibat aktif di dalam kegiatan Partai Komunis Indonesia itu ketika umur 3 sampai 4 tahun, masih balita sudah terlibat aktif gitu. Nah, itu berarti kan kalau dilihat penafsirannya orang-orang itu tadi sudah melenceng jauh seperti itu. Mungkin ada balita terlibat aktif bahkan sampai mempropagandakan komunisme, kan gitu. Konyol banget, ya. Konyol sekali. Jadi bolehlah benci sama Pak Jokowi, tapi ya jangan konyol-konyol lah gitu bencinya. Nah, itu bisa diteliti dengan penelitian etnografi seperti itu, ya. Jadi kita melukiskan, menafsirkan kehidupan sosial dan nilai budaya. Nah, yang paling banyak dan mudah dilakukan ya selain fenomenologi, ya. Kalau ini menggambarkan, ya. Nah, memahami esensi berarti deskriptif datangnya, ya. Deskriptif, mendeskriptifkan apa? Pengalaman dari objek yang kita teliti. Nah, yang paling banyak dilakukan berikutnya yaitu ini, studi kasus. Jadi mengembangkan analisis mendalam dari satu atau sejumlah kasus. Nah, ini ada kasus derep di Jogja, itu biasanya berkaitan dengan tambang atau perebutan tanah gitu kan. Di Jawa Tengah kan banyak kasus-kasus itu, ya, masalah tambang dan perebutan tanah, ya. Kalau di Jawa Timur malah menghasilkan orang kaya baru, ya. Jadi waktu ada satu desa itu dibeli untuk pengeboran, akhirnya satu desa itu tiba-tiba dapat uang puluhan miliar. Efeknya adalah mereka banyak membeli mobil-mobil baru. Itu masih dengar nggak itu? Pernah tahu nggak kalian kisah itu? Pernah tahu? Pernah, Pak. Nggak ada yang tahu? Di daerah Jawa Timur, ya. Di Tuban ya, kalau nggak salah. Tuban. Jadi
seluruh dealer yang ada di Surabaya itu pada ngirim ke sana semua, ya, pada ngirim ke desa itu. Ya, sekarang infonya mobil-mobil itu karena jarang dipakai, akhirnya dijual kembali. Ya, kalian kalau punya usaha mobil bekas ya beli yang itu, belilah ke desa itu, ya, pasti jualnya murah-murah, lumayan, ya. Dan kondisinya masih bagus-bagus, tinggal kalian ambilnya saja yang butuh biaya. Ya, tapi ada spread keuntungan itu bisa lebih dari 5 juta. Ya, kalau kalian usaha mobil bekas bisa beli di sana. Itu studi kasus, ya, dan itu fokus dari 5 tradisi penelitian kualitatif, ya. Nah, saya sampaikan ini, tolong kalian mulai melihat, perbaiki tadi yang saya minta video analisis video kemarin itu diperbaiki kembali. Terus kemudian kalian mulai lihat penelitian kalian semua, ya, masuknya ke dari 5 tradisi ini, masuknya kemana fokusnya, ya, masuk fokusnya kemana, sesuaikan nanti dengan jalannya penelitiannya si Mingtan ini, ya. Kalau Mingtan ini saya sampaikan itu karena isi dari metode penelitiannya itu bisa kalian lihat secara visual, ya. Kalau di PowerPoint saya ini sama secara visual tapi bentuknya bukan video, ya. Biasanya kan ada kesulitan yang bentuknya bacaan, ada yang kesulitan juga bentuknya video, ya. Ini saya gabungkan, ya, video dan bacaan. Semoga apa yang kalian dapatkan itu bisa lebih sempurna, gitu, lebih sempurna. Ini 5 tradisi dalam praktek penelitian seperti ini. Tolong diingat, tadi masing-masing tradisi punya fokus perhatiannya masing-masing, ya. Tapi dalam prakteknya ini bisa tumpang tindih, ya, terutama dengan alasan kepentingan bagi kelengkapan data, ya. Biasanya melakukan ini, memperoleh kelengkapan datanya melakukan observasi, interview ataupun FGD, ya. Ini contohnya dalam kasus tertentu dapat pula data dikumpulkan dengan menggunakan tradisi Medpen kuantitatif. Jadi cenderungnya arahnya ke mix method, gitu. Ya, meskipun berangkatnya dari penelitian kualitatif seperti itu. Jadi ada rasa-rasanya dari kuantitatif. Contohnya gimana? Yang kalian survei itu ada 30 orang lah. Ini sudah bau-baunya kuantitatif, gitu. Tapi penelitiannya kualitatif, sehingga kalian kalau melakukan hal tersebut sebenarnya kalian melakukan penelitian mix method, gitu. Metodenya campuran, penelitian metode campuran seperti itu. Dan ini tolong diingat kembali, Medpen itu hanya sebagai alat. Alat untuk apa? Mencapai tujuan, ya. Ingat, Medpen itu alat mencapai tujuan. Tapi Medpen itu bukan tujuan dari kegiatan penelitian. Tolong itu ya, diingat ya. Jadi Medpen itu penting. Medpen itu penting karena untuk mencapai tujuan itu harus ada Medpen. Kalau nggak ada Medpen nggak bisa capai tujuan, ya. Tapi tujuan penelitian kalian itu bukan masalah Medpennya, tapi menjawab pertanyaan yang kalian ajukan di bab 1. Seperti itu. Itu maksudnya ini, ya. Jadi itu sebenarnya satu paket kegiatan penelitian, ya. Dan ini kisi-kisi dari Medpen kualitatif, ya. Medpen kualitatif itu meneliti proses sosial, ada konstruksinya. Bukan meneliti outcome berupa frekuensi. Jadi bukan meneliti tentang angkanya. Angka-angka itu bukan, ya. Tapi prosesnya. Ya. Itu
itu tolong diperhatikan lagi. Jadi prosesnya itu yang lebih penting daripada hasilnya, begitu. Ya. Termasuk tadi penelitian Mingtan, kok bisa ini CNN itu menyatakan cendol itu dari Singapura. Ditelitilah prosesnya. Sebenarnya ini dari manakah cendol itu berasal? Proses, lakukan penelitian untuk menemukan prosesnya itu tadi. Terus kemudian Medpen itu menemukan makna, bukan menguji hipotesis. Memang di penelitian kualitatif ada hipotesisnya, tapi tidak untuk diuji. Hipotesis itu cenderungnya sebagai batasan dari bahasan penelitian kalian, ya. Untuk memahami version fenomena kehidupan bukan tujuan generalisasi. Ya, kita ingin tadi misalkan fenomena pengamen jalanan atau anak jalanan. Ya kita ingin melihat fenomenanya saja. Ya, bukan bertujuan untuk melakukan generalisasi bahwasanya anak jalanan pasti salah, anak jalanan pasti ini. Enggak melakukan generalisasi seperti itu. Jadi kenapa sih anak ini sampai jadi anak jalanan? Terus tipenya seperti apa sih anak jalanan itu? Cuma gitu aja, ya. Karena hanya untuk memahami fenomena kehidupan, ya. Terus kemudian ini bertumpu pada analisis interpretatif simbolis, bukan analisis statistik. Ini udah jelas, ya. Kita bukan analisis statistik di kualitatif, ya. Kalau kalian belajar di Medpen Kuanti, tentu harus dalam tentang analisis statistik, ya. Itu harus dalam. Kalian tahu, ini pakai model ini, kan macam-macam. Ya. Kalau kualitatif, itu tadi, kalian harus bisa mendapatkan data untuk menggambarkan prosesnya, sehingga kadang lima tadi tradisi dalam Medpen ini kadang berkembang tindih ini. Kadang berkembang tindih untuk menjawab pertanyaan penelitiannya di mana harus mengungkapkan proses dari suatu permasalahan gitu. Terus kemudian sasaran penelitian ditempatkan sebagai subjek bukan objek. Ya, tadi saya bilang objek penelitian itu sebenarnya adalah subjek. Ya, kalau objek itu kalian lihatnya dari luar, tapi kalau subjek ini kalian lihat dia melakukan apa saja. Gitu. Memang ada kecenderungan kalau tidak menggunakan objek berarti penelitiannya kurang objektif. Ya, memang seperti itu. Sifatnya penelitian kualitatif. Ya. Karena sifatnya menjadi sifatnya khusus, ya khusus. Ya. Subjek penelitianmu apa? Misalkan meneliti tentang fenomena mindering. Kalau ada yang tahu mindering, tahu nggak? Mindering itu jadi ada orang yang memberikan kredit bagi orang yang ingin memiliki suatu barang seperti itu mindering. Fenomena mindering di daerah Surabaya Utara di Gresik misalkan gitu, di desa A gitu. Fenomena mindering itu yang pernah saya bimbing, ada anak ekis dulu ya, itu ada yang saya bimbing tentang fenomena mindering. Jadi penelitiannya kualitatif, itu bahkan sampai ditemukan bahasanya mindering itu kan ada bunganya kan gitu, ada bunganya. Dia berhasil menemukan sampai bisa dapat A itu karena dia berhasil menemukan apa? Ada fenomena di daerah Gresik tersebut. Mindering itu oleh kiai-kiai di kampung-kampung atau di desa-desa tersebut dianggap bukan kegiatan yang riba seperti itu. Wah, ini hubungannya sama riba ya, karena bunga. Ya. Bukan kegiatan riba. Kenapa seperti itu? Karena ini menolong masyarakat. Ya, menolong masyarakat. Apa yang membuat mahasiswa saya itu bisa mendapatkan nilai A? Dia bisa mengungkapkan ternyata
kebenaran yang disampaikan oleh si Kiai Kampung tadi, sebetulnya Kiai Kampung ya, Kiai yang ada di desa-desa itu, kenapa mindering ini bukan kegiatan yang haram, dalam artian tidak melibatkan riba, karena menolong kegiatan orang-orang itu karena dari segi Kiai Kampung ini tidak melihat kan ada akad setiap melakukan proses jual beli itu ada akad. Para Kiai Kampung ini tidak melihat akad itu, ya. Tapi melihatnya secara garis besarnya kepentingan umat kan gitu, kepentingan umat. Nah, sedangkan dalam proses perdagangan di Islam itu kan mementingkan adanya akad itu tadi, sehingga di sini akhirnya dia bisa menyimpulkan sampai kepada kesimpulan bahwasanya boleh dianggap mindering ini tidak melibatkan riba ketika akadnya sudah benar, ya. Berarti syaratnya apa? Si orang yang punya usaha mindering ini harusnya bukan memberikan pinjaman uang gitu, tapi dia yang membelikan barangnya. Misalkan saya butuh iPhone 15, nah, misalkan iPhone 15 Pro Max gitu misalkan, ya. Saya datang ke orang mindering ini, saya mau iPhone 15 Pro Max, ya udah saya yang belikan. Oke, si orang minderingnya itu saya yang belikan misalkan 23 juta misalkan, atau 23 juta, oke. Tapi nanti kamu mengembalikan ke saya 25 juta, itu boleh. Nah, dalam proses ini si kiai yang ada di desa-desa, di kampung-kampung tersebut itu lepas, karena dia tidak mempelajari kegiatan ekonomi, ya. Dia mementingkan kepada kepentingan umat. Apakah salah? Enggak salah juga. Enggak ada kesimpulan sampai kiainya ini salah, enggak ada. Jadi apa yang harus dilakukan? Orang yang punya kegiatan mindering ini harus merubah tata caranya, ya, supaya memang benar-benar bisa dianggap sebagai kegiatan yang legal secara agama kan gitu. Itu hasil penelitiannya dia, ya. Kalau tertarik itu ada di Google Scholar, saya ada itu, ya. Kalau kalian tertarik ingin melihat penelitian itu ada, ya. Jadi di sana, atau ada penelitian lainnya juga, kakak kelas kalian, ya, meneliti tentang thrifting. Jadi ternyata dia meneliti tentang bagaimana penentuan harga di kawan-kawan thrifting ini. Siapa yang menentukan? Apakah konsumen ataukah importir besarnya yang menentukan? Nah, itu ada jawabannya semua, ya. Dan kenapa barang-barang thrifting ini masih menarik dan bisa keluar ke pasar meskipun ada larangan? Itu ada hasil penelitiannya, ada di penelitiannya kakak kelasmu gitu. Nah, itu ada juga di Google Scholar, saya bisa dilihat masalah thrifting, ya. Itu ada di sana. Kalau kalian tertarik boleh dilihat juga, ya. Oke, kita kembali ke sini. Sasaran penelitian tadi subjek bukan objek. Proses penelitian sifatnya fleksibel bukan fix. Sudah dicontohkan oleh Mingtan, ya. Sifatnya dia fleksibel, kan gitu, ya. Andai benar tadi bahwasanya India adalah inventornya cendol, dengan melihat bahan bakunya sama, dia akan pergi ke India, bukan ke Indonesia. Itulah yang disebut dengan fleksibilitas dalam penelitian kualitatif. Tapi tolong diingat, subjek itu menjadi batasannya, objeknya batasannya, subjeknya adalah orang yang ada di dalam batasan itu, ya. Terus kemudian terakhir ini, analisis mulai dilakukan di tempat penelitian, bukan di tempat kerja, gitu. Jadi biasanya peneliti kan punya tempat kerja, ya. Analisis mulai dilakukan ketika sudah terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan dalam tanda kutip bahwasanya kalau penelitiannya adalah penelitian
studi kepustakaan, meskipun di tempat kerja ketika peneliti sudah mulai membuka studi pustaka, di sanalah disebut lapangan, meskipun tempatnya di tempat kerja. Ya. Dan itu mulai disebutkan peneliti melakukan analisis seperti itu. Ya, ini 3 unsur penelitian kualitatif yang dapat dilakukan. Ya, hadirnya aktor dalam kehidupan yang diteliti, ada aktornya. Ya, adanya aktivitas rutin yang sudah membudaya. Dan ketiga adalah wilayah aktivitas itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan penelitian kualitatif ini sebenarnya penelitian kebudayaan. Ya, karena apa? Ada aktivitas rutin yang membudaya dari sana loh sebenarnya. Ada pelakunya, ada aktivitasnya, ada wilayahnya. Jadi kalau kalian menyampaikan judulnya, minimal 3 unsur ini nampak di judulnya gitu. Ya. Jadi aktornya siapa, aktivitas apa, terus kemudian wilayahnya di mana gitu. Nah, sekarang kalau kalian bab 1 2 kan sudah menentukan judul nanti ya. Saya kan tinggal membahas tentang metodenya. Itu silakan dilihat kembali tugas yang sudah kalian buat sebelum UTS. Judulnya adakah sudah menampakkan 3 unsur ini? Udah. Nah, itu silakan kalian ini kembali diperbaiki kembali ya. 3 unsur ini. Ini desainnya. Untuk kita setelah UTS ada di sini ya, Medpen. Di Medpen itu harus menampilkan tempat dan waktu penelitian. Ya, Mingtan tadi sudah mencontohkan tempat waktu penelitiannya sudah ada. Ya. Metode pengumpulan datanya pakai apa? Observasi, interview mendalam, FGD atau yang lainnya. Ya. Dia sempat melakukan observasi di awal, kan gitu. Melihat sosial media yang ada, itu observasi. Dia melakukan observasi. Terus dia ketika gagal menemukan kegagalan pertama, dia langsung melakukan observasi. Observasi apa? Oh, ciri khasnya cendol itu ada gula Melaka. Ya, ada gula Jawanya gitu. Sehingga dia observasi di lingkungan sekitar Malaysia itu siapa sih yang ini menghasilkan gula Melaka yang paling tua dan sekaligus menghasilkan cendol. Itu observasi. Dia melakukan observasi, dicari ketemu kan. Ketemu, jadi orang yang melihat membuat gula Melaka sebagai cendol. Seperti itu, dia menemukan itu. Terus ini kriteria informan, itu masuk dalam penentuan informan ini. Dan terakhir alat bantu pengumpulan datanya. Itu apa? Ya. Tempat waktu. Nah, di dalam ini juga ada sistem analisisnya. Nah, dan diakhiri daftar pustaka nanti. Jadi ini harus ada semua nanti di UAS. Ya. Sistem analisisnya apa? Misalkan tadi kita bicara tentang validitas dan reliabilitasnya ada di sana. Ya, di sistem analisis itu. Itu desain penelitiannya. Nah, ini fleksibilitas tadi yang diungkapkan bahwasanya peneliti itu punya fleksibilitas di lapangan dalam hal apa? Mengumpulkan data. Dikala data yang diperoleh itu dirasa masih kurang, itu bisa dilakukan pengumpulan kembali. Tapi tolong diingat ada batasan permasalahannya. Itu di mana? Itu tetap harus dipenuhi. Ya. Dan ini aktivitas lapangan. Aktivitas lapangan itu apa sih sebenarnya? Melakukan penelitian dokumen ya, yang berkaitan dengan deskripsi physical setting, tata guna lahan, ini contohnya gitu ya, dan lain-lain. Misalkan ada juga jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, migrasi keluar masuk, etnisnya,
tingkat pendidikan, kesehatan ini dideskripsikan. Itu aktivitas lapangan, ya. Terus mengunjungi fasilitas publik, sekolah, puskesmas, lembaga keuangan, organisasi masyarakat. Ini oleh Mingtan kan udah dijelaskan. Aktivitas lapangannya dia itu apa saja? Ya, dia mengunjungi apa saja sih yang diperlukan? Ya, tentu dia mengunjungi, ada kemungkinan mengunjungi 3 negara, tapi kemungkinan besar kenapa yang paling banyak dia amati ada di Malaysia karena sumber dari gula Melaka itu ada di Malaysia, gitu. Sehingga aktivitas lapangannya dia sebagian besar ada di Malaysia. Ada awalnya. Ini berkaitan dengan fleksibilitas. Ya. Setelah dicari-cari di Malaysia ketemu ikutnya Jawa semua. Jawa ada di Indonesia. Akhirnya studi lapangan berikutnya, aktivitas lapangan berikutnya itu ada di Indonesia. Dia masuklah ke Indonesia. Di Singapura kenapa sedikit? Karena dia tinggalnya di Singapura. Dan dia sudah melakukan observasi di Singapura. Dia tinggal bertanya sekali saja. Dan dia sudah tahu siapa sih penjual cendol paling tua di Singapura, dia sudah tahu. Nah, itu tinggal ditanya, kesimpulannya sama. Nah, itu masalah apa? Reliabilitas dan apa sebetulnya tadi? Reliabilitas sama apa itu? Saya lupa. Ya. Nah, ini proses observasi dan interview. Apa sih yang dimaksud dengan observasi? Observasi itu dilakukan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari dan hasil penelusuran sejarah sosial masyarakat. Tapi jangan terjebak, oh ini penelitian sejarah, itu enggak. Jadi yang dimaksud sejarah itu runtutan yang budaya yang ada di dalam masyarakat ini seperti apa. Dan interview hanya dilakukan setelah proses observasi. Ya, tolong diingat, tidak ada interview jika tidak didahului dengan observasi. Ya, Mingtan sudah menyontohkan, dia tidak akan melakukan interview ketika dia tidak melakukan proses observasi terlebih dahulu. Dan observasi tidak dapat dilakukan hanya dalam sekali kegiatan, berkali-kali. Ya. Dan observasi ini hanya dilakukan terhadap informan yang terlibat dalam kegiatan. Nah, itu tentang observasi dan interview. Depth interview itu apa? Depth interview itu maksudnya agar pengetahuan peneliti terhadap fenomena yang diteliti menjadi lebih dalam dan tajam. Di sini diperlukan pendekatan life history terhadap informan. Jadi ngikuti apa kegiatan sehari-harinya informan itu sebenarnya depth interview, ya. Tapi bentuknya diperhalus, yaitu mengikuti kegiatan sehari-hari informan yang kita libatkan dalam kegiatan, yang terlibat dalam kegiatan. Sehingga di sini depth interview dilakukan kepada informan yang betul-betul terlibat dalam kegiatan yang diteliti, yang dapat memberikan data yang sebenarnya. Interviewnya bisa dalam bentuk percakapan, bukan pertanyaan yang langsung ditujukan kepada informan. Jadi kita seperti ngobrol sama teman kita, gitu. Ngobrol saja mengalir, gitu. Tapi itu harus dilakukan observasi terlebih dahulu. Jadi observasi, interview, baru depth interview. Dan tidak semua informan yang kita interview, kita lakukan depth interview. Tidak semuanya. Ya. Jadi itu spesifik. Sehingga itu harus izin sama informannya. Saya boleh nggak mengikuti kegiatan hari saudara? Nggak boleh, ya udah. Seperti ini. Bahkan sampai kita ikut melakukan kegiatannya mereka seperti itu. Ini contohnya. Jadi peneliti juga dapat melakukan observasi seperti potret di dinding, piala dan lainnya yang dapat menjadi alat untuk pembicaraan. Termasuk ikut di dalam
melaksanakan kegiatan dari si informan ini tadi. Misalkan dia petani, saya ingin tahu bagaimana dia menjual produk hasil pertaniannya dia. Ya udah, saya ikut ke pasar. Jadi mulai ambil ini hasil panennya, atau kita ikut memanennya, terus kemudian mengumpulkan hasil panennya sampai membawa ke pasar dan dijual kemana, kita ikuti. Ya. Apakah terjadi proses yang namanya barter, ataukah ada proses misalkan saya ikut pergi ke pasar, ternyata pedagang pasarnya itu tidak langsung memberikan uangnya, jadi mundur memberikan uangnya, ataukah dibayar langsung, ataukah ada tengkulak yang datang untuk mengambil hasil panen tersebut. Nah, itu yang diharapkan didapatkan dari job interview seperti itu. Nah, ada yang bentuknya dalam jumlah besar, ya, dalam jumlah besar, yaitu focus group discussion. Di sini digunakan untuk melakukan klarifikasi. Ya, klarifikasi. Jadi kalau job interview itu biasanya kita ngikuti satu informan saja. Ya. Tapi kalau FGD itu bedanya adalah apa? Tolong diingat tadi, bagian penting dari penelitian ini, penelitian kualitatif itu ada pelaku, ada budaya yang sering dilakukan, ada tempatnya, gitu kan? Dan ini pelaku ini pasti berhubungan dengan orang sekitarnya, kan gitu, karena melaksanakan proses budaya di suatu tempat. Ya, FGD ini digunakan untuk apa? Klarifikasi data ini, yang dari si informan ini kita klarifikasikan dengan orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan si informan ini. Nah, gitu. Tentu informan kan karena makhluk sosial kan nggak mungkin berjalan sendiri. Ya, kayak tadi petani berarti kalau ketemu tengkulak ya berarti nanti kita melakukan klarifikasi ke tengkulak tersebut juga, atau teman-teman sesama petaninya, atau pedagang di pasar. Nah, itu klarifikasi data, ya. Dan bisa menggunakan FGD, Focus Group Discussion. Jumlah pesertanya terbatas, tapi lebih besar daripada job interview. Dan mengundang mereka yang terlibat dalam isu yang masih belum jelas tersebut. Kasus-kasus yang muncul dalam FGD didalami dengan menginterview peserta yang bersangkutan. Jadi klarifikasinya itu dalam bentuk diskusi kelompok seperti itu. Kelompok. Ya. Jadi ada satu proses petani menjual hasil buminya ke pasar. Nah, dalam proses mulai dari memanen sampai terjualnya hasil bumi itu, siapa saja yang terlibat? Itu yang diundang dalam FGD. Ya, selain si petani yang sebagai informan tersebut. Itu yang dilakukan dalam FGD. Untuk sistem analisis, tentu kita harus bisa mendisplay datanya. Display datanya, karena ini data kualitatif, ya kita harus melakukan proses yang namanya tidak semua hasil wawancara itu ditampilkan. Jadi ada pemotongan hasil wawancara, di mana ini potongan yang kita tampilkan itu adalah potongan yang penting. Nah, itu kita display datanya. Ya. Baru nanti diverifikasi. Verifikasinya salah satunya utamanya tentang hasil observasi dan interview, lebih dikenal dengan verifikasi itu dengan sebutan apa? Triangulasi data itu. Boleh menggunakan FGD atau yang lainnya, ya. Ya, kalau FGD itu memang untuk triangulasi sumber rata-rata gitu. Lebih mudah daripada kita wawancara ke satu-satu, ya kita kumpulkan, bentuklah FGD, udah beres. Ya, jadi satu waktu. Ya, ada triangulasi waktu, ada triangulasi metode.
seperti itu. Dan di sistem analisis nanti memunculkan kesimpulan yang sifatnya sementara. Ya. Nah, kesimpulan sementara ini sebenarnya hipotesis, kan gitu. Ya. Jadi dari hipotesis yang awal muncullah hipotesis yang terakhir ini. Hipotesis terakhir. Ya, muncul dari proses penelitian yang kita lakukan. Jadi kesimpulan yang muncul ini hanya kesimpulan sementara di method kualitatif ini. Nah ini, jadi urutannya seperti ini. Ini outline-nya nanti. Jadi kita masuk ke dalam penelitiannya, observasi dulu, baru interview, ketemu conclusion A. Ya, observasi lagi, interview, conclusion B, seperti itu. Observasi interview lagi, ketiga conclusion C. Ketika jawaban A, B, C tadi itu sama, maka penelitian kita bisa keluar hasilnya bahwasanya seperti yang dilakukan Mingtan, cendol itu berasal dari Indonesia. Memang spesifiknya adalah dari Jawa, seperti itu. Ya. Jadi dia melakukan proses ini loh sebenarnya tadi. Masuk penelitian, observasi, interview, conclusion. Observasi, interview, conclusion, kan gitu. Ya. Dari beberapa orang yang dia temui, sebenarnya dia melakukan banyak proses observasi interview dia. Ya. Dari yang pertama itu yang ketemu kegagalan. Terus kemudian dia melakukan observasi lagi di Malaysia yang kedua, ya, yang pakai gula merah itu bikin cendolnya bukan dari pandan tapi dari gula merah. Nah dari sini malah ketemu kesalahan lagi, ini cendol dari India. Dia melakukan penelitian yang ketiga. Ya udah, saya datang ke orang India, tapi saya nggak tahu tentang India, sehingga dia minta bantuan sama temannya yang chef yang dari India, yang sebagaimana diungkapkan oleh Mas Mas Aril ya, itu tadi yang dari India. Nah ternyata ketemu conclusion-nya, loh, orang si penjualnya sendiri bilang orang India nggak suka pandan, sedangkan cendol itu sumbernya dari pandan. Nah dari penelitian dari orang yang pertama dan orang yang kedua yang orang India itu bilang cendol dari pandan, dan dia sendiri si Ming ini sendiri tahu bahwasanya cendol dari pandan. Sehingga skip yang dari India. Berarti kita tanya berikutnya, nah berarti cendol ini dari mana? Ada sebutan lorong Jawa. Nah, lorong Jawa sendiri ada di Indonesia. Akhirnya dia pergi ke Indonesia. Pergilah ke Indonesia, dalam satu rentetan besar dia menginterview yang namanya William Wongso sama sejarawan itu, termasuk melakukan melakukan kegiatan mengunjungi acara nikahan yang menyediakan dawet. Dalam artian ada prosesi dodol dawet itu tadi, jualan dawet. Nah itu yang dilakukan dia. Ya. Jadi sebenarnya yang dia lakukan masuk ke tahapan penelitian, observasi, interview, konklusi. Sebenarnya ini loh penelitian kualitatif. Ya. Cuma di dalamnya itu harus jelas, ada fleksibilitas boleh, tapi harus ada batasan juga. Terus kemudian ada triangulasi data untuk melihat penelitian ini reliable atau tidak, seperti itu. Ya itu. Dan ini outline-nya nanti ya bisa seperti ini, outline laporan. Tapi kalian kan nggak diminta untuk bikin ini kan, ya udah cuma bikin yang 3 bab itu tadi saja. Ya, tinggal metode penelitiannya saja seperti itu. Oke. Itu kira-kira yang saya minta dari perkuliahan hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan.
Jadi nanti perbaiki ini bukan salah, tapi disempurnakan kembali tugasnya, ya. Terus kemudian mulai analisis. Jadi tugas yang saya berikan itu adalah menganalisis proses, kan gitu, proses penelitian kualitatif, ya. Terus kemudian kalian coba analisis bab 1, 2 kalian yang sudah kalian kerjakan, ya. Yang sudah kalian kerjakan itu kalian analisis kira-kira butuh proses apa saja dalam metode penelitiannya, ya. Tolong diingat tadi judulnya harus menampakkan ada 3 itu tadi: pelakunya, budaya yang sering dilakukan, terus kemudian tempat dan waktunya itu. Terus kemudian tadi bahwasanya proses penelitiannya itu masuk ke menemui pelakunya, melakukan observasi, melakukan interview, dapat kesimpulan. Itu aja sebenarnya prosesnya. Ya, tapi butuh sampai berapa proses? Itu yang harus kalian jelaskan di midterm. Ya. Silakan kalian lihat penelitian yang sudah jadi, penelitiannya si Mingtan itu dalam bentuk video, lihat ulang kembali, terus kemudian coba lihat bab 1, bab 2 yang sudah kalian kerjakan kemarin, ya. Sehingga nanti bab 3-nya apa saja yang harus disusun itu sudah mulai akan bisa kalian temukan, seperti itu. Ya, itu ya yang saya minta. Oke? Iya, Pak. Jadi nanti Aura bisa ini dicatat apa yang saya minta tadi, memperbaiki tugas yang pertama itu tadi, lihat kembali prosesnya yang dipunyai Aura tadi itu sudah baik, tinggal disempurnakan kembali, disempurnakan, detailnya belum nampak, ya. Tapi setelah saya lihat semuanya itu, konsentrasinya itu malah tertuju kepada alur cerita dari video tersebut, ya. Alur cerita dari video tersebut apakah enggak, itu sudah benar, tinggal kalian melakukan yang namanya pemilahan data. Jadi video itu adalah data kalian, lakukan pemilahan data, ya. Jadi apa saja yang dilakukan di dalam video itu kalian tampilkan, ya. Ya. Jadi si Mingtan ini melakukan proses penelitian kualitatif itu apa saja di dalamnya, ya. Semoga PPT yang saya update ini tadi nanti diberikan kembali ke kalian, itu bisa jadi ini masukan untuk kalian mengerjakan revisinya ini tadi, ya. Dan tolong mulai dilihat bab 1, bab 2, kurang lebihnya seperti itu, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas bisa saya akhiri. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk kuliah. Semoga yang kita lalui bermanfaat dan kita bisa mengerti apa yang disebut dengan penelitian kualitatif, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelas bisa saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, saya izin live dulu ya. Nanti saya cek PowerPoint yang baru ke ini ya, Aura ya. Oke, saya izin live dulu.